Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, sehingga bisa melakukan aktivitas PJJ gitu ya, atau pembelajaran secara daring lagi gitu ya. Nah, sekarang kemarin semester ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa sih hukum Newton ya, beberapa hukum Newton, yakni yang sering disebut sebagai hukum 1 Newton atau hukum kelembaman, hukum 2 Newton, tentang hubungan antara percepatan gravitasi dengan siapa itu ya, dengan gayanya ya, dengan gaya yang diberikan gitu ya, dan berbanding terbalik dengan masanya, masa si benda tersebut. Terus yang ketiga itu ada hukum 3 Newton, yakni tentang gaya aksi sama dengan gaya reaksi gitu ya. Nah, dari sana Bapak Isaac Newton tidak hanya membahas atau mempelajari tentang 3 hukum tersebut saja, tetapi beliau juga merumuskan salah satu hukum yang cukup penting dalam pembelajaran fisika, yakni tentang gravitasi. Kan kita sudah kenal dengan adanya percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang hukum Newton gravitasi itu ya. Pertama-tama kita coba perhatikan atau kita amati gitu ya. Ada sehelai ke apa itu pusat bumi, coba. Nah, ini apakah ada daun pada pohon yang jatuh di bawah pohon, artinya yang di bawah tanah gitu ya. Nah, itu kan apakah ada sepengalaman kita dan sepengetahuan kita gitu ya, daun itu cukup jatuhnya sampai ke permukaan bumi ya, nggak ada yang sampai ke dalam bumi. Nah, itu kenapa? Nah, kita akan pelajari hal-hal yang tersebut gitu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Nah, ini ada bumi ya, ada bumi dan di sini ada bulan. Nah, bulan ini yang kita tahu masanya itu jauh lebih besar dengan daun tadi ya. Dengan daun tadi nih, dengan yang ini. Jauh, sangat jauh lebih besar, lebih berat gitu ya, si bulan ini. Tapi pertanyaannya, kenapa si daun yang lebih ringan gitu ya, dia jatuh atau menuju ke permukaan bumi. Tetapi kalau si bulan ini kenapa dia tidak menghampiri permukaan bumi? Nah, kita akan pelajari hal-hal tersebut akan dijawab saat kalian gitu ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah mempelajari tentang hukum Newton tentang gravitasi ya. Nah, ini hal yang akan kita pelajari ke depannya. Yang pertama itu tentang hukum gravitasi Newton, di mana ada 2 buah subbab ya. Yang akan kita bahas ada gaya gravitasi dan percepatan gravitasi. Sedangkan yang ketiga ada hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini terbagi menjadi 3 juga ya. Hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Nah, yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum gravitasi Newton dulu ya. Ini yakni tentang apa sih gaya gravitasi dan apa juga dan bagaimana gitu ya si medan gravitasi itu bekerja gitu. Nah, yang pertama gaya gravitasi disimbolkannya biasanya itu Fg ya, gaya gravitasi atau F ya. Ini menyesuaikan saja kalau adik-adik senang dibeda-bedakan gitu ya, kan karena kita pertemuan kemarin kan sudah sangat banyak belajar tentang berbagai macam gaya gitu ya. Ini nambah lagi gaya gravitasi satu lagi. Nah, mungkin kita bisa menamakannya, menyimbolkannya dengan huruf Fg kecil gitu ya, gaya gravitasi. Satuannya mah sama ya, satuan gaya itu apa? Newton ya, satuannya tetap Newton.
Dan sekarang kita perhatikan ya, ketika ada dua buah benda, nah menurut Newton itu ketika ada dua buah benda yang saling berinteraksi itu akan menimbulkan suatu gaya gitu ya, akan menghasilkan suatu gaya atau gaya interaksi. Nah, di sini ada F12 serta ada F21. F12 itu merupakan gaya yang terjadi pada benda satu gitu ya, gaya gravitasi yang terjadi pada benda satu, yang mana gaya tersebut disebabkan karena benda satu ini berinteraksi dengan benda dua gitu ya. Nah, kemudian F21, yang namanya F21 berarti kebalikannya gitu ya. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda dua gitu ya. Yang karena gitu ya, penyebabnya karena benda duanya ini berinteraksi sama benda satu gitu ya. Ini supaya memudahkan saja dikasih penamaan seperti ini ya. Jadi karena benda satu sama benda dua itu saling berinteraksi, itu mereka akan saling tarik-menarik yang seperti itulah. Makanya nanti gaya gravitasi itu nilainya itu sebanding dengan hasil kali kedua masanya, gitu ya, kedua massa tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang diperlukannya. Maksudnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka berdua, gitu ya. Karena sangat terlihat jelas gitu ya, semakin dekat gitu ya si dua buah benda tersebut, maka mereka berdua itu akan semakin besar pengaruh gaya gravitasi pada benda tersebut gitu ya. Sedangkan jika benda tersebut gitu ya jaraknya jauh gitu ya, nah oleh karena itu, kalau jauh atau besar jaraknya, maka nanti pengaruh gaya gravitasi yang dirasakan oleh kedua benda tersebut juga sangat kecil gitu ya. Nah, itu terjawab tuh yang bulan tadi, antara bulan sama bumi ya. Kenapa bulan tidak jatuh ke permukaan bumi? Karena jarak bulan ke permukaan bumi, ke pusat bumi lebih tepatnya itu sangat jauh ya, sehingga pada bulan itu tidak terasa gaya gravitasi buminya gitu. Nah, ini hanya tulisan sebentar ya. Dan ini ada nilai G. Apa itu nilai G? Nilai G ini adalah tetapan gravitasi ya. Nilainya itu sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini adalah seorang ilmuwan juga yang menentukan nilai tetapan gravitasi gitu. Nah, selanjutnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan hukum gravitasi Newton ini. Yang pertama itu, benda dianggap berbentuk seragam, bola seragam gitu ya, atau berupa partikel yang mempunyai pusat massa gitu ya. Pusat massa benda tersebut sebagai acuan jarak pisah gitu antara benda satu dengan benda yang lain. Kemudian ada garis kerja gaya gravitasi terletak pada garis hubung yang menghubungkan pusat benda M1 dan pusat benda M2, serta yang ketiga adalah F12 yang tadi ya, merupakan gaya gravitasi pada benda satu yang dikerjakan oleh benda itu disebut sebagai aksi, sedangkan yang F21 itu disebut reaksi. Jadi F12 dan F21 itu merupakan dua gaya yang bekerja pada dua buah benda yang berbeda, sama besar dan berlawanan arah, kan ya arahnya ya, sehingga itu disebut sebagai pasangan aksi reaksi. Nah, sebagai contoh soalnya tentang pemanfaatan dari perumusan hukum Newton gravitasi gitu ya. Di sini ada sebuah benda langit di ruang angkasa yang bermasa 5.000 kilo. Ini benda langitnya 5.000 kilo. Mengorbit bumi dengan jari-jari 10 pangkat 7 meter ya. Wah, ini berarti jari-jari orbitnya ya. Jari-jari orbit 10 pangkat 7. Artinya jarak antara pusat bumi dengan pusat si benda langit tersebut. Nah, jika massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg,
dan G-nya sekian, tetapan gravitasinya sekian, tentukanlah besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Berarti yang ditanya itu apa? F21-nya ya, atau besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Nah, ini berarti F yang mana nih? F12 atau F21 yang dirasakan oleh benda. 2 berarti akibat gaya gravitasi bumi ya nih, F12-nya ya. Nah, makanya F12 itu sama dengan, tinggal dimasukkan persamaan hukum Newton gravitasinya, G-nya juga di-input, terus M1-nya ini massa buminya, M2-nya itu massa benda langit, dibagi dengan R12 jaraknya yang tadi. Nih, jari-jari orbitnya. 1 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, nanti didapatkanlah hasilnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut adalah sebesar 20.010 Newton gitu ya. Cukup besar ya. Nah, ini gaya gravitasi benda langit terhadap buminya sekian dan arahnya menuju pusat bumi. Nih, arahnya menuju pusat bumi ke sana ya. Ini kayaknya tipe nih, harusnya F21 ya, bukan F12. Soalnya kan tadi yang gaya gravitasi yang dirasakan oleh bumi akibat pengaruh benda M2 ya, atau benda langit. Nah, kalau misalnya ini yang ditanyakan besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut, berarti F21 ya, arahnya selalu menuju pusat bumi ya, atau pusat massa tersebut. Nah, lanjut, kita ke apa lagi nih? Oh, ada contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua itu ada misalnya benda P bermassa 1 kilo. Ini benda P, massanya 1 kilo, berada pada jarak 6 meter dari benda R bermassa 4 kg. Nah, ini 4 kilo ya, lebih besar ya si bendanya. Benda S bermassa 2 kilo berada di antara benda P dan R. Nah, ini antara P dan R ya, benda S itu tuh. Tapi kita nggak tahu jaraknya tuh di mana, di sini kah, atau di sini, atau di sini gitu ya. Karena yang ditanya adalah jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, maka berapa sih? Atau berapakah jarak antara P dan S? P dan S. Nah, ini yang ditanya X. Nah, kalau soal seperti ini kita misalkan dulu saja ya. Kita kan sudah tahu jarak tadi ya. Jarak antara benda P dan benda R ini 6 meter. Dan S itu di antara keduanya. Yang kita ingin cari tahu kan itu jarak P dan S ya. P dan S. Dalam matematika, kalau hal yang ingin kita ketahui gitu ya, kita bisa memvariabelkan dulu gitu ya nih si X-nya ya. Ini yang akan kita cari itu nilai X-nya. Nah, terus S dan R bagaimana? Karena tadi P dan R itu 6 meter, berarti cukup jelas S dan R itu 6 dikurangi X ya. Hasilnya itu. Dan sekarang ada pernyataannya, jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berarti kan si S ini dapat pengaruh dua buah gaya gravitasi. Yang pertama, pengaruh gaya P ya, dan yang kedua oleh benda R ya. Kalau misalnya kita gambarkan tuh seperti ini nih. FSP-nya mengarah ke pusat P, terus yang gaya SR-nya itu mengarah ke pusat benda R gitu ya. Dan dia itu nilainya sama dengan 0 atau sigma gayanya itu sama dengan 0 ya. Nah, oleh karena itu kita bisa masukin saja ya dengan melalui hukum Newton 1, hukum 1 Newton ya, atau sigma F sama dengan 0. Nah, baru deh. Nih, sigma F sama dengan 0, lihat di sini FSR. Yang ini ya, FSR dikurangi, karena dia ke kanan gitu kan, dikurangi FSP, berlawanan arah gitu, sama dengan 0. Makanya nanti nilai gaya gravitasi benda R sama benda P itu harus sama nih nilainya. Baru masuk ke rumus gitu kan. Tadi R kuadrat SR berarti yang 6 dikurangi X kuadrat ya. Sama dengan MS kali MP. MS-nya tadi 2 kilo ya. MS-nya berapa ya? 2 kilo.
Oh, ini mah terbalik. Oke. Nah, nanti dimasukkan nilainya gitu ya. Jadinya X kuadrat. Nah, nanti akan ketemu nih nilai X-nya sama dengan 2 meter. Jaraknya ininya 2 meter. Berarti jelas S ke R itu jaraknya 6 dikurang 2, yakni 4 meter ya. Nah, sekarang sebagai bentuk latihannya, silakan adik-adik mengerjakan latihan soal yang terdapat dalam UKBM 3.8 ya. Pada bab kegiatan belajar 1. Di sana nanti ada tandanya, ayo berlatih hashtag 1 gitu ya, karena nanti ada hashtag 2-nya. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya tentang medan gravitasi atau sering juga disebut sebagai percepatan gravitasi yang sering kali kita pakai dalam perhitungan fisika di materi-materi sebelumnya, yakni berapa? Ya, betul banget ya, sering masukin nilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kita akan menghitung percepatan gravitasi yang melalui data-data yang sudah ada gitu ya. Nah, ini sebelum itu apa sih sebenarnya medan gravitasi atau percepatan gravitasi itu gitu ya. Ini udah ada ya apa ini namanya pengertiannya, definisinya. Medan, yang namanya medan kita pasti tahu daerah ya, atau suatu ruang gitu ya, suatu jangkauan atau suatu ruang lah ya yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tentu karena medan gravitasi berarti medan atau ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau misalnya nanti ada medan listrik, kalau medan listrik berarti ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, ya nanti GGL masuknya. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang medan gravitasi. Ini contohnya ada benda yang bermassa ya, pasti dia akan memiliki gaya gravitasi. Nah, medannya itu mana nih medannya? Tuh, yang apa itu namanya? Yang menuju ke pusat massa tersebut ya, pusat si benda tersebut. GGG ini termasuk karena ketika kita nanti di mungkin ada partikel titik uji gitu ya, taruh di sini, nah itu masih terasa enggak si gaya gravitasinya gitu ya, karena dia masih terpengaruhi. Kalau biasanya kalau masih ada medan gravitasinya, berarti gaya gravitasinya masih terasa oleh titik uji ya, sebuah titik sampel. Nah, sebagai contoh seperti ini nih. Ini misalnya ada massa sumber. Nah, ini massa sumber. Terus ada titik uji dengan jarak R gitu ya. Nah, kita mau cari tahu gitu ya, di titik uji ini atau di jarak sekian, apakah masih ada atau masih terdapat medan, masih ada gaya gravitasi bumi tersebut, atau apa ya, daerah tersebut masih terpengaruh nggak oleh gaya gravitasi. Nah, ini titik uji. Kalau misalnya terpengaruh, berarti nanti dia akan jatuh gitu ya, atau menuju ke pusat massanya, ke pusat buminya kalau massa sumbernya itu bumi. Nah, kemudian dirumuskannya medan gravitasi itu adalah ini dia. Disimbolkannya dengan huruf G kecil ya, sering kan ya, percepatan gravitasi itu G itu sama dengan F, F-nya itu gaya gravitasi dibagi dengan M kecil. M kecilnya itu adalah titik uji ya, titik ujinya atau sampelnya gitu ya. Kan apabila kita mau mencari tahu di keadaan di suatu daerah tertentu masih ada gaya gravitasinya, kita harus adain titik uji ya, biar titik uji itu bagaimana ya, tertarik atau tidak gitu kan. Berarti kalau tidak tertarik berarti daerah tersebut tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, ini nilainya G sama dengan F per M. F gaya gravitasi yang sebelumnya kita bahas, nilainya itu G besar gitu ya, tetapan gravitasi, M sumber dikali dengan M titik uji dibagi dengan kuadrat jarak gitu ya. Nah, makanya nanti ketika F-nya itu diganti sama itu, maka percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu bisa kita cari menggunakan persamaan yang ini, yakni G sama dengan
tetapan gravitasi G besar dikalikan dengan massa sumber dibagi dengan jari-jari atau jarak antara titik uji dengan massa sumber ya. Nah, sebagai contoh soalnya ini katanya percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat di bumi. Tentukanlah percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi. Jadi di permukaan bumi biasanya kan di tempat-tempat kayak kita kan kita tinggalnya di permukaan bumi ya. Nah, itu nilai percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana nilai percepatan gravitasi atau medan gravitasinya pada saat si benda tersebut kita letakkan sejauh jari-jari bumi lagi gitu ya, di atas jari-jari bumi. Berarti nanti jarak antara pusat bumi dengan si benda tersebut atau partikel tersebut adalah 2 kali jari-jari bumi. Nah, sampai sini paham ya, nih 2R itu. Nah, sekarang dimisalkan partikel ketika, ini dimisalkan ya. Nah, makanya kita kan harus mencari perbandingan kalau kayak gitu ya. Maksudnya perbandingan percepatan gravitasi di bumi kan sudah tahu tuh 10. Nah, nanti akan ketahuan percepatan gravitasi di jarak 2R atau 2 kali jari-jari bumi. Nah, kita pakai seperti ini. Perbandingan atau gaya gravitasi, medan gravitasi atau percepatan gravitasi partikel yakni yang di sini yang di 2R dibagi dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi yang B kecil, yang B besar nih di sini. Nah, sekarang dimasukkan tadi pakai persamaan yang tadi kan Gm per R jaraknya ya, jarak keduanya sama di bawah yang percepatan gravitasi di permukaan bumi juga dimasukkan. Nah, karena G dan M-nya sama gitu ya, karena sumbernya itu sama-sama bumi, kita bisa menghapusnya ya, mencoretnya. Makanya nanti jadi gini, GP per GB sama dengan R kuadrat. RB kuadrat per RP kuadrat. Ya, ini kan tinggal dibalik ini. Kebalikan. Nah, nanti tinggal dimasukin. Kita yang ingin kita cari adalah GP atau percepatan gravitasi partikel ya. Di sana tuh di titik 2R dibagi dengan 10 tadi percepatan gravitasi buminya 10 sama dengan R kuadrat. Ini RB kuadrat ya, atau jari-jari bumi itu kan berarti R per 2R kuadrat. Nah, nanti hasilnya adalah percepatan gravitasi partikel gitu ya dengan jarak 2R 2 kali jari-jari bumi itu nilainya ternyata 2,5 meter per second kuadrat. Nah, ini baru 2 kali jari-jari bumi ya. Gravitasinya itu atau percepatan gravitasinya itu kecil ya, sangat lumayan kecil, hanya 2,5 meter per second kuadrat. Berarti pengaruh gaya gravitasinya juga kecil di titik sini ya. Berarti kayak tadi, kalau bulan itu kan jarak, belum jarak jari-jari bulan, belum jarak antara si bulan sama si buminya. Wah, berarti memang sangat kecil gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau si bulan itu jatuh ke permukaan bumi seperti daun tadi. Nah, kayak gitu. Nah, untuk sebagai latihannya, silakan kalian bekerja kelompok lagi ya. Kita eksperimen sederhana lagi, eksperimen jari lah ini ya, lebih tepatnya, karena akan lebih banyak perhitungan-perhitungan matematika. Nah, ini untuk menentukan percepatan gravitasi di berbagai planet. Untuk prosedur eksperimennya itu sudah terdapat pada KBM 3.8, silakan kalian lihat, itu biasanya yang kolomnya berwarna kuning. Nah, itu tanda eksperimen dalam kegiatan belajar 1 di bagian medan. Oke ya, ternyata sudah cukup. Sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf gitu ya, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.